Pembangunan jaringan irigasi di Lombok berkaitan erat dengan bencana kekeringan pada tahun 1963 hingga 1964. 2 tahun itu, kekeringan hebat menyebabkan busung lapar di Lombok Selatan. Saat itu, tanaman pangan sulit tumbuh. Pepohonan mati kecuali tanaman keras, semak, dan pisang. Ribuan orang kelaparan bahkan meninggal. Melihat bencana yang sedang terjadi, pemerintah bergegas mencari solusi untuk berbagai persoalan mendasar di Indonesia. Salah satunya kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bekerja sama dengan pemerintah Kanada, melalui Lombok Island Water Resource Development, dilakukan kajian untuk mengatasi kekeringan di Lombok Selatan. Pada waktu tahun 70 sampai 74 diadakan studi untuk bagaimana mengatasi kekurangan air atau kesulitan air di wilayah Lombok Selatan. Nah, studi waktu itu dilaksanakan oleh Departemen PU, waktu itu namanya pemerintah daerah bersama konsultan Monenco. Produk daripada hasil studi itu prinsipnya adalah membangun sumber-sumber air baru di wilayah selatan, kemudian merehab saluran-saluran yang ada supaya sistem pemberian air itu bisa nyampe ke ujung. Sehingga muncullah pada waktu pembangunan Batu Jai, pembangunan Bendungan Penggang, kemudian pembangunan embung-embung. Pada tahun 1985, dibangun HLD Babak Renggung, bertujuan untuk mengelakkan air dari Sungai Babak di Kabupaten Lombok Tengah. Saluran sepanjang 12 km ini untuk mengalirkan air Sungai Babak menuju Sungai Renggung, dengan tujuan menambah keandalan pemberian air daerah irigasi di sekitar daerah irigasi Renggung. Selanjutnya pada tahun 1987, dibangun HLD Jangkok Babak untuk mengelakkan air dari 3 sungai di Kabupaten Lombok Barat, Sungai Jangkok, Sungai Sesawat, dan Sungai Keruh menuju ke saluran induk Jurang Sate. Transfer air ini selain untuk menambah keandalan air daerah irigasi Jurang Sate, juga pengembangan area daerah irigasi Jurang Batu dan daerah irigasi Tibunangka, serta sebagian untuk suplai daerah irigasi Mujur. Lalu pada tahun 1990, dibangun HLD Renggung Rutus sepanjang 5 km menuju ke Sungai Jenggi, yang merupakan anak Sungai Rutus di Kabupaten Lombok Timur. Hal ini untuk menunjang daerah irigasi Rutus dan juga untuk mengisi rencana pembangunan Waduk Pandanduri Suwangi. Ketersediaan air di wilayah Sungai Lombok sebarannya tidak merata, fluktuatif, dan terbatas. Beberapa das di wilayah Lombok Barat berstatus surplus, sedangkan pada wilayah tengah, selatan, dan timur yang memiliki lahan irigasi potensial berstatus defisit. Untuk dapat mengoptimalkan ketersediaan air dan ketersediaan lahan tersebut, dibangunlah sebuah sistem interkoneksi, di mana tujuan sistem ini adalah memindahkan kelebihan air ke tempat yang kekurangan air. Sistem interkoneksi ini terdiri dari 2 saluran induk interdependen atau saluran high level diversion atau HLD atas dan HLD bawah yang sering kita kenal, dan 24 saluran dependen yang mengkoneksikan atau menghubungkan 12 das yang di dalamnya terdiri dari lebih kurang 490 bangunan utama. Dalam sistem high level diversion atau HLD ini terdapat pemanfaatan air untuk pemenuhan kebutuhan irigasi sebesar kurang lebih 99.680 hektar, kemudian air baku untuk 1,17 juta KK, dan untuk energi listrik 610 juta meter kubik. Kemudian Bapak dan Ibu, HLD bawah terdiri dari 3 ruas saluran, yaitu saluran Jangkok Babak, kemudian saluran Jurang Sate, dan saluran Jurang Batu dengan total lebih kurang 43,5 km. Saluran Jangkok Babak sendiri sepanjang kurang lebih 9,5 km berfungsi untuk mentransfer air dari das Jangkok
dan das babak untuk menambah suplai air di Jurang Sate. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan pembangunan beberapa bendung suplesi, yaitu Bendung Jangko untuk mensuplai debit sebesar lebih kurang 4,5 meter kubik per detik, kemudian Bendung Sesaut Feeder untuk mensuplai debit sebesar lebih kurang 1,5 meter kubik per detik, dan Bendung Keru Feeder untuk mensuplai debit sebesar lebih kurang 2 meter kubik per detik, sehingga total debit air yang rencananya dihantarkan saluran Jangkok Babak ke bangunan terminal Jurang Sate sebesar lebih kurang 8 meter kubik per detik. Saluran Jurang Sate beserta bendungannya di Sungai Babak yang dibangun pada tahun 1938 untuk mengantarkan debit rencana 4 meter kubik per detik ke bangunan terminal Jurang Sate, sehingga setelah mendapat tambahan dari ruas Jangkok Babak, debitnya direncanakan menjadi 12 meter kubik per detik, di mana panjang keseluruhan saluran Jurang Sate lebih kurang 20,5 km. Saluran Jurang Batu itu panjangnya lebih kurang 13,5 km atau sering juga disebut dengan Jurang Sate Extension, yang merupakan lanjutan dari saluran Jurang Sate. HLD bawah ini diharapkan dapat melayani DI Jurang Sate dan DI Jurang Batu. HLD atas atau disebut juga HLD Babak Renggung Rutus dengan panjang total saluran lebih kurang 16,6 km, mentransfer air dari das Babak melalui Bendung Babak yang terdiri dari ruas Babak Renggung dengan panjang saluran lebih kurang 11,8 km dengan kapasitas saluran 6 meter kubik per detik. Itu berfungsi memberikan suplesi ke wilayah Lombok Selatan dari Bendung Babak. Kemudian ruas Renggung Rutus yang sering juga disebut dengan Rutus Extension merupakan lanjutan dari ruas Babak Renggung sepanjang lebih kurang 4,8 km dengan kapasitas saluran 4 meter kubik per detik untuk mensuplai DI Rutus, termasuk mendukung ketersediaan air Waduk Pandanduri. Saat ini, rencana pemenuhan kebutuhan air belum dapat terrealisasi secara maksimal yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kerusakan saluran, kemudian sedimentasi, masalah sosial, masih kurangnya DSS atau Decision Support System, kemudian pelanggaran pola tata tanam, pengambilan ilegal, kemiringan slope kecil, kemudian sampah, alat atur, ketersediaan alat ukur, serta kekurangan operator yang tentunya menurunkan efisiensi dan memperburuk kinerja dari sistem HLD. Berdasarkan kondisi yang ada, maka sistem HLD ini perlu ditingkatkan kondisinya. Dibutuhkan kegiatan rehabilitasi atau revitalisasi di sistem ini, serta operasi dan pemeliharaan yang baik. Selain penanganan fisik, perlu juga penanganan non-fisik terkait kajian daerah tangkapan air, kemudian pengendalian sistem terpusat yang teratur, terukur, dan ke depan serba otomatis dan real-time. Kemudian peningkatan kelembagaan pengelolaan irigasi, sinkronisasi pengalokasian air di sumber dan daerah irigasi. Penting sekali kemauan untuk berbagi air, hemat air, serta meningkatkan efisiensi di saluran irigasi, sehingga tujuan bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat yang terpengaruh oleh sistem HLD ini, dalam bidang sumber daya air dapat terwujud. Sejalan dengan strategi pemerintah terkait dengan peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi, maka kegiatan peningkatan sistem HLD ini diproses melalui skema proyek KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha, unsolicited modernisasi dan revitalisasi sistem high level diversion. Dengan skema KPBU ini, keberlanjutan fungsi infrastruktur SDA di sistem HLD dapat terjaga dengan jaminan adanya kegiatan operasi dan pemeliharaan selama 10 tahun setelah kegiatan fisik dilakukan, sehingga level of service atau tingkat pelayanan dapat optimal.